Hai jemaat Tuhan, inilah kita di rumah kita, di ruang tamu kita, di halaman kita, bersama keluarga kita. Hari ini, dimanapun Anda berada, Kalian tidak sendiri. kalian tidak sendiri. Kalian tidak sendiri. kalian tidak sendiri. kita masih terkonek. Hari ini kita bertemu sebagai satu tubuh. Satu tubuh. Satu tubuh. Satu tubuh. Satu tubuh. Karena gereja bukanlah bangunan. Kita bersama hari ini sebagai satu gereja. Satu gereja, Satu gereja. Untuk meninggikan satu nama, yaitu nama Yesus. 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 Dan dimanapun kita berada, Hari ini kita bersama-sama memuji Dia. Mari kita bersatu. mari kita menyembah Dia. Karena dia layak mendapatkannya. Karena kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Kita adalah gereja. Selamat pagi Church. Minggu ini kita masih ibadah online lagi. Kita harap semua yang di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tentu selalu rindu untuk terus menyembah Tuhan. Hari ini kita mau menyembah lagi yuk. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Oh, mari menyembah Tuhan
Kami mau bawa penyembahan ini Tuhan tepat di hadirat-Mu ya Bapa. Membawa setiap kerinduan kami, membawa setiap keluh kesah kami, setiap beban kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, melalui penyembahan kami ya Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ayat firman Tuhan saya ambil dari Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami boleh berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami bersyukur karena bangsa kami boleh mengenal kasih setia-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mengenal kasih setia-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Khususnya
Lawat kami, bangsa kami Tuhan, melalui badai corona ini, supaya kami boleh mendekat kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden sampai ke RT RW Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, hati raja seperti batang air di tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberi roh hikmat pada para pemimpin kami Tuhan, dari Presiden sampai RT RW Tuhan, supaya mereka boleh memutuskan apa yang benar, apa yang baik bagi negeri ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, supaya kami boleh belajar berdiam diri Tuhan, supaya ketika kami berada di rumah saja pada hari-hari ini Tuhan, kami boleh mendekat lagi dalam keintiman bersama Engkau Tuhan. Kami boleh mencari kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh mencari panggilan-Mu Tuhan atas gereja-Mu pada hari-hari ini, supaya kami boleh melayani secara efektif bagi kerajaan-Mu Tuhan, supaya kami boleh berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, dan membela bangsa kami di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua doa yang boleh kami naikkan pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar saudara semua di AFJ Cirebon? Saya berdoa dan berharap saudara baik-baik dan sehat-sehat saja. Salam dari gereja JPCC yang saat ini sudah sebulan kami di rumah lockdown. Dan saya berharap apapun yang saudara lewati dan alami, saudara benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan terima kasih untuk Pastor Tommy yang memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Saya berharap bisa menguatkan saudara semua. Untuk yang belum kenal, salam kenal, nama saya Kenny. Saya adalah Next Gen Pastor di JPCC, dan udah lama berteman dengan Pastor Tommy. Jadi saya sangat respect dia. Saya udah jarang ngobrol, tapi saya kenal dan saya lihat dia sebagai seorang yang setia dan faithful, dan itu adalah sesuatu yang sudah harus hargai dalam seorang pemimpin dan hamba Tuhan. So thank you again Pastor Tommy, my bro, untuk kesempatan saya bisa sharing hari ini. Nah, bulan ini atau nggak tahu, mungkin musim ini, season ini, saudara bicara tentang koneksi. Saudara banyak bicara tentang koneksi. Saya akan bicara sedikit tentang itu. Saya juga mendengar teman saya, Pastor Andre Chin, yang menyampaikan firman Tuhan begitu luar biasanya. Saya selalu lihat dan tanya apa sih yang dikhotbahin, supaya saya nggak usah mengulangi lagi, tapi bisa menambahkan dari apa yang dibagikan, supaya saudara semua bisa bertambah dalam pengetahuan dan pengertian tentang firman Tuhan. Nah, jadi saudara bicara tentang koneksi, dan akhir-akhir ini, ya tentu mungkin dekade terakhir ya, saudara, mencari sinyal wifi dan internet itu menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Cari wifi, cari sinyal internet itu. Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah hampir sebulan, mungkin lebih kali ya, di rumah, dan jujur saya betah-betah aja. Saya betah. Karena apa? Karena ya saya ada koneksi internet gitu. Saya tetap bisa ngobrol sama orang, saya bisa chatting, saya bisa video call, saya tetap bisa pesan semua kebutuhan rumah tangga, peralatan ya. Saya bisa pesan makanan dan minuman, semua lewat online. Saya bisa nonton, saya bisa main game, bahkan kita semua saudara bisa beribadah sekarang ini karena adanya koneksi internet ya. Bayangkan, saudara bisa bayangin nggak sih kalau misalkan dalam situasi COVID ini kita nggak ada internet? Bayangin. Yang menarik adalah saya barusan dapat kabar dari teman di Singapura bahwa pemerintah agak kesulitan untuk dealing dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka nggak bisa stay home, mereka nggak bisa di rumah aja, mereka nggak betah karena mereka udah terbiasa ngumpul secara fisik dengan teman-teman mereka di food center, di tempat makan gitu ya, di tempat umum. Jadi mereka nggak tahan di rumah aja dan mereka harus keluar. Padahal ya sebenarnya nggak ada hubungan dengan usia. Saudara, usia berapapun bisa menggunakan internet kalau mau belajar gitu ya. Nah, menarik
Saya mulai berpikir tentang itu. Ya, ada orang yang menderita di masa-masa seperti ini karena nggak memanfaatkan koneksi internet. Ya, ada orang juga yang fine-fine aja gitu karena masih terkoneksi gitu ya. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara adalah ini. Banyak orang tuh memiliki koneksi dengan Tuhan, tapi nggak banyak yang menikmati atau bahkan memanfaatkan koneksi tersebut gitu. Ada banyak orang yang punya koneksi, tapi nggak banyak yang menikmati atau memanfaatkan gitu. Nah, kebenarannya adalah ini, saudara. Kebenarannya adalah ini. Tuhan itu memiliki kepentingan untuk punya koneksi dengan kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang punya kepentingan koneksi dengan kita adalah Tuhan. Nah, saudara harus pikiran ini karena seringkali kebalikannya terjadi ya. Banyak orang mikir kebalikannya gitu. Kita punya kepentingan, tentu kita harus punya koneksi dengan Tuhan. Tapi Tuhan punya kepentingan, punya koneksi dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana atas dunia ini. Karena Tuhan yang punya rencana, Dia yang initiate, Dia yang menciptakan kita. Tuhan punya rencana atas dunia ini, dan Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Tuhan mengikut sertakan kita dalam rencananya. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa dan koneksi kita terputus dengan Tuhan, kita nggak bisa reparasi, kita nggak bisa betulin koneksinya, kita nggak bisa fix koneksinya. Itulah sebabnya Yesus datang. Kita barusan merayakan Paskah gitu ya, Good Friday dan Easter atau Passover. Kita merayakan bahwa Yesus datang, itu Christmas, tapi kematiannya di atas kayu salib serta kebangkitannya telah menebus dosa kita dan memberikan status kita yang tadi disconnected dari Tuhan menjadi connected kembali ya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita yang menyambungkannya kembali, tapi karena Yesus yang sambungkan kembali kita dengan Bapa di surga. Jadi kita harus mengerti bahwa koneksi yang Yesus berikan kepada kita, connection atau hubungan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada kita lewat anugerah dan kasih karunia-Nya, ya. Dan apa yang Yesus lakukan begitu powerful, ini nggak ada yang bisa putuskan, gitu. Nggak ada yang bisa putusin lagi. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah lakukan dan Tuhan yang sudah kerjakan. Dia sambungkan kita kembali dengan Tuhan. Itulah apa yang terjadi di Jumat Agung dan di Paskah ya, yang kita rayakan. Efesus 2 ayat 13 berkata begini. Efesus 2 ayat 13 berkata, "Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh ya, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Saya ulangi sekali lagi, Efesus 2 ayat 13. Sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang menjadikan kita dekat dengan Dia itu bukan usaha kita atau disiplin kita atau kita bangun kebiasaan kita saat teduh setiap pagi kita berdoa. Semua ini baik, semua ini bagus. Tapi yang menjadikan kita dekat dengan Dia, terkoneksi dengan Dia adalah darahnya sendiri, adalah apa yang Dia lakukan di atas kayu salib. Jadi gini, saya ibaratkan seperti ini. Saudara kalau ibaratkan dengan koneksi internet gitu ya, saudara langganan, saudara subscribe, bisa dikatakan tagihannya sudah dibayar full. Saudara punya akses, saudara punya subscription high speed ke Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa menghancurkan itu. Bahkan dosa pun, tahukah saudara? Ya, nanti kita akan bahas gitu ya. Jadi saudara dan saya yang tadinya jauh dari Kristus, kita dijadikan dekat. Kita yang nggak punya connection dengan Tuhan, kita kembali terkoneksi, dan itu yang kita rayakan di hari Paskah dan Jumat Agung kemarin. Nah, kalau kita mengerti ini, aplikasi ada 3. Saya mau kasih saudara 3 poin, ya, 3 poin. Kalau memang kita punya koneksi, dan judul khotbah saya hari ini adalah koneksi abadi, ya, eternal connection. Kalau kita mengerti ini dan kita percaya ini, maka ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita bisa datang di hadapan Tuhan tanpa tuduhan. Saudara dan saya bisa datang di hadapan Tuhan tanpa tuduhan. Ya, paling gak enak kalau saudara ada dalam hubungan persahabatan atau pernikahan di mana pasangan atau teman saudara atau sahabat saudara
selalu nuduh gitu ya, selalu poin kesalahan saudara gitu. No, that's not what we want in any relationship. Dan kita bisa datang di hadapan Tuhan tanpa merasa dituduh apapun. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Saya bacakan, sebab imam besar yang kita punya itu Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, garis bawah itu, penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, keberanian kita itu berarti di hadapan Tuhan. It matters to God. Karena alasan kenapa dia menjadi imam besar kita, dan dia datang dan dia merasakan kelemahan kita, supaya dia mengkomunikasikan bahwa dia mengerti dan dia tidak menuduh kita karena dia mengerti kelemahan kita. Saya nggak tahu saudara di sini apakah saudara merasa jauh dari Tuhan. Saudara udah lama nggak ke gereja, tapi ini kesempatan saudara dengar khotbah online gitu ya. Saudara merasa nggak layak, saudara merasa saudara sudah berbuat dosa, saudara merasa bahwa saudara jauh dari komunitas gereja atau teman-teman saudara yang dalam Tuhan. Saya mau katakan pada saudara bahwa Yesus mengerti. Dan saudara diundang ke dalam sebuah koneksi yang abadi bersama dengan dia. Connection yang eternal sama dengan dia. Jadi saudara harus mengerti bahwa dia tetap mau saudara datang. Kenapa ayat ini diberikan kepada kita? Karena Tuhan gak mau ya ketidaklayakan kita, rasa bersalah kita itu membuat kita takut untuk dekat dengan dia. Ya, keberanian kita berarti di mata Tuhan. Jadi saya ajak saudara untuk mengerti bahwa koneksi abadi yang Yesus berikan kepada kita ini mengizinkan saudara dan saya untuk bisa datang tanpa merasa dituduh. Oke. Yang kedua adalah kalau kita mengerti bahwa kita ini terkoneksi kembali dengan Tuhan, dengan koneksi yang abadi. Yang kedua, kita harus bantu orang lain untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kita bantu orang lain untuk bisa sadar bahwa Tuhan sudah menyediakan semua ini buat mereka. Oke. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya. Jadi Tuhan gak hanya mendamaikan kita dengan dia, tapi dia mengajak kita semua untuk membawa pelayanan pendamaian ini. Berita pendamaian ini untuk memberitahukan ke semua orang bahwa Tuhan sudah berdamai dengan kita, sudah terkoneksi lagi dengan kita. Ya. Kasih tahu orang lain bahwa mereka nggak harus menderita, mereka nggak harus hidup sendirian, mereka nggak harus hidup tanpa tujuan, mereka bisa terkoneksi dengan sumber kehidupan oleh karena apa yang Yesus lakukan. Dan again, kita bisa berani bukan karena kitanya sempurna, bukan karena kitanya nggak ada dosa, bukan karena kitanya nggak disiplin, tapi kita bisa datang karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita semua. Mari kita jadi orang-orang yang bisa membawa berita pendamaian itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa percaya bahwa dia akan berbicara kepada kita dan menuntun kita. Oke, kalau kita yakin bahwa kita punya koneksi yang abadi dengan Tuhan, maka kita harus percaya bahwa dia yang akan berbicara sama kita. Dan dia yang akan menuntut kita. Ingat saya tadi katakan ya, bahwa Tuhan yang punya kepentingan untuk terkoneksi dengan kita. Oke, Tuhan punya rencana. Ini rencana dia, ini agenda dia. Dan kita diikutsertakan dalam rencana dia, maka dia akan berkomunikasi dengan kita. Yohanes 10 ayat 27-28 dikatakan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Banyak orang berusaha untuk mendengar suara Tuhan gitu ya, cari cara, langkah-langkah untuk dengar Tuhan. Tapi jujur saudara, di dalam firman Tuhan gak ada loh saudara instruksi itu bagaimana cara kita dengar Tuhan. Cuma Yesus ngomong aja bahwa hey, domba-dombaku mendengar suaraku. Dalam arti apa? Syarat untuk mendengar suara Tuhan adalah jadi domba-dombanya saudara. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuh, entah caranya bagaimana, saat dia bicara, saudara sebagai domba-domba Tuhan, kita bisa mendengar dia. Syarat untuk jadi domba apa sih? Ya, mengikut gembalanya. Untuk ikut, buatlah keputusan untuk ikut Yesus, ikut firman-Nya, ikut persekutuan bersama dengan orang percaya, ikut saat saudara menerima pewahyuan atau instruksi dari firman Tuhan, ikut ya, diikut, kita ikut. Dan kalau kita ikut, kita pasti mendengar suara dia akan berbicara pada kita. Jadi saudara, izinkan diri saudara untuk mau dituntun oleh firman-Nya, untuk mau dituntun oleh bisikannya. Dia akan berbicara kepada saudara, karena saudara sudah selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ya, jadi 3 hal saya rangkuman tadi. Yang pertama, kalau kita yakin bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan, yang pertama, kita bisa datang di hadapan Tuhan tanpa ada tuduhan, ya, tanpa merasa dituduh. Yang kedua, kita harus bantu orang lain untuk sadar bahwa mereka pun bisa punya koneksi dengan Tuhan, mereka bisa terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga, kita percaya bahwa Dia akan berbicara pada kita dan menuntun kita, supaya kita nggak usah panik, nggak usah bingung. Waduh, kok gue nggak bisa dengar suara Tuhannya? Hey, selama kita ikut Dia, ya, Dia yang berkepentingan untuk saudara dan saya bisa dengar suara Dia, karena rencananya dari Dia, ya. Yang punya kepentingan itu Dia, dan saudara dan saya bisa bersyukur, respon dengan ucapan syukur, karena kita diikut sertakan di dalam rencananya. Ya, di musim seperti ini, saya berharap saudara justru akan merasakan seberapa hebatnya koneksi kita dengan Tuhan, seberapa hebatnya akses yang kita miliki. Di musim seperti ini ada banyak orang yang mencari justru harapan, mencari sumber kehidupan, mencari sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Dan saudara dan saya yang terhubung dan terkoneksi dengan sumber itu, kita bisa katakan kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita, hey, kita bisa terkoneksi dengan sumber kehidupan melalui yang namanya Yesus. Kita bisa bantu mereka, dan kita bisa teladani juga saudara. Beri contoh pada mereka semua bahwa kita adalah orang-orang bukan yang selalu struggle cari sinyal wifi gitu, bukan yang nggak ngerti bahwa kita terkoneksi, tapi kita benar-benar ngerti bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita punya saluran dengan yang unlimited dengan Dia, nggak tergantung dari apa yang kita lakukan, tapi tinggal kita ikut Dia dan percaya sama Dia dan yakin bahwa Dia akan menyertai kita. Saya selalu katakan bahwa yang paling penting dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan. Is trust, saudara. Apakah saudara mau percaya dan trust bahwa Yesus melakukan apa yang Dia janjikan, bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa kita selalu punya koneksi dengan Dia, bahwa kita sudah, yang tadinya jauh, Efesus katakan, sudah dibawa dekat. Kita yang tadinya nggak punya hubungan dan nggak punya koneksi, sekarang terhubung, tersambung, connected dengan Dia. Dan koneksi ini, kualitasnya, saudara, adalah abadi. It's an eternal connection yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Bahkan saudara yang merasa saudara telah berbuat dosa, hey, Yesus sudah kalahkan dosa. Dosa gak bisa memutuskan hubungan saudara dengan Dia. Tinggal saudara datang kepada Dia, dan saudara temukan solusi di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berharap renungan yang singkat ini memberkati saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya untuk mendoakan saudara semua. Bapa dalam surga, terima kasih untuk apa yang kami dengar. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Yesus telah lakukan buat kami semua. 2000 tahun lalu, kami barusan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan aku berdoa agar kuasa dari apa yang telah Kau kerjakan bisa kami alami masing-masing di rumah kami masing-masing, di gereja kami masing-masing, di komunitas kami masing-masing. Berdoa agar kuasa kebangkitan-Mu untuk secure koneksi kami dengan Kau bisa kami rasakan, bisa kami alami. Dan berdoa agar di dalam masa-masa yang seperti ini justru lebih membuktikan bahwa koneksi kami dengan Kau tidak bisa diputuskan. Kami terima damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus, dan kami terima tujuan hidup fulfillment dalam kehidupan kami.
supaya kami bisa hidup sebagai anak-anak terang yang juga membawa orang lain kepada koneksi dengan Tuhan. So, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih firman-Mu, biar firman yang singkat ini bisa menguatkan setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah mendengar. Selama beberapa menit ini, Tuhan memberkati. Dan hopefully someday kita bisa ketemu secara fisik ya. So, thank you again Pastor Tommy dan keluarga. Dan salam untuk semua pemimpin yang ada di AFJ Cirebon. I love you guys. God bless. Mari, sekarang waktunya kita mengucap syukur. Dan kita waktunya juga untuk mengembalikan segala berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kalau kami boleh mengembalikannya, kami percaya Tuhan, baik dalam bentuk persembahan, perpuluhan, apapun juga ya Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan mengembalikan ini karena begitu rasa besar terima kasih kami. Karena Engkau telah memberikan segalanya buat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sehingga kami juga merasakan ya Tuhan akan penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang marilah kekasih Tuhan angkat tangan saudara. Dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, dan engkau percaya, mau melakukannya dalam kehidupanmu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkati juga engkau pada waktu keluar. Tuhan yang akan memberikan kepadamu, mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, studimu, bahkan apapun juga yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan naik dan tidak turun. Diberkatilah keluargamu, sehingga rumah tanggamu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih, damai sejahtera dari Bapa di surga dengan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah kami. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.